Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang seremonial formal sekolah, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta best practice sekolah. Yang pertama, kegiatan seremonial formal di sekolah. Upacara bendera hari Senin mempunyai manfaat yang sangat baik bagi upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan atau tata upacara bendera. Nilai-nilai tersebut yaitu kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan kurikuler dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong khusus. Yang ketiga adalah kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Dalam hal ini, perlu diperhatikan ialah menghindari terjadinya pergaulan dan ketumpang tindihan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Selain itu, juga perlu dijaga agar para siswa tidak overdosis karena semua guru memberi tugas dalam waktu yang bersamaan, sehingga siswa menanggung beban yang sangat berat. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama antar guru merupakan hal yang perlu dilakukan. Selanjutnya adalah tujuan kegiatan kokurikuler, yaitu supaya siswa memperdalam juga lebih memahami materi yang ada di intrakurikuler. Dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dalam memberikan tugas kokurikuler, hendaknya jelas dan sesuai dengan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang sedang diajarkan. Yang kedua, dalam memberikan tugas kokurikuler, seorang guru hendaknya tahu mengenai tingkat kesulitannya bagi siswa, sehingga tugas yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan baik pada fisiknya maupun psikis siswa. Yang ketiga, dalam penilaian tugas kokurikuler hendaknya jelas dan adil sesuai dengan hasil masing-masing kemampuan siswanya. Yang keempat, dalam fungsi pemberikan tugas kokurikuler, hendaknya selain untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru juga hendaknya dengan tugas kokurikuler ini bisa membantu dalam penentuan nilai rapor. Dan yang keempat adalah ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan menerangkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Walaupun sama-sama dilaksanakan di luar jam pelajaran kelas, bila dibandingkan dengan kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler lebih menekankan pada kegiatan kelompok. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, dan kebanyakan materinya pun di luar materi intrakurikuler yang berfungsi yang utamanya untuk menyalurkan atau mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, serta memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang, dan sebagainya. Bisa dilaksanakan di sekolah ataupun kadang-kadang bisa di luar sekolah.
Adapun tujuan kegiatan ekstrakurikuler, yang pertama adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuannya secara optimal, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah memandu, artinya mengidentifikasi dan membina dan memupuk potensi-potensi siswa secara utuh. Serta adapun manfaat pada kegiatan ekstrakurikuler, yang pertama adalah siswa terlatih dalam satu organisasi. Yang kedua, siswa terlatih dalam suatu kegiatan event organizer. Yang ketiga, siswa terlatih menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, siswa terlatih berinteraksi dengan kegiatan luar sekolah. Yang kelima, siswa terlatih mempunyai suatu keterampilan sebagai benih untuk berkembang ke depan. Dan yang terakhir adalah siswa terlatih menghargai kelebihan orang lain. Dalam hal melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik. Seperti dalam melaksanakan kegiatannya, hendaknya bisa bermanfaat bagi siswa, baik buat masa kini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatannya, hendaknya tidak membebani bagi siswa. Yang ketiga, dalam jenis kegiatannya, hendaknya bisa dimanfaatkan lingkungan sekitar, alam, industri, dan dunia usaha. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan yang utama, yakni kegiatan intrakurikuler. Adapun praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan adalah proses pembentukan sikap dan perilaku positif yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang terus-menerus dan berulang-ulang. Pembiasaan diawali dari keteladanan yang direncanakan dan dalam pengawasan guru agar menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang dan kebiasaan berlangsung lama akan tertancap kuat dalam hatinya dan akan mudah dilakukan bagi setiap siswa. Adapun contoh praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, yang pertama adalah pembiasaan sholat duha berjamaah tiap pagi bagi beragama Islam, terbiasa melepas tutup kepala saat harus berhadapan dengan orang lain, menjadi murah senyum, selalu melakukan budaya tegur sapa, terkontrol untuk berpakaian rapi, baju atasan, baju bawahan, jaket, sepatu kaos kaki, tas, dan segala sesuatu yang dibawa, serta terkontrol untuk berpenampilan wajar, yaitu rambutnya seperti anak sekolahan, serta berlaku sopan. Latihan bersabar. Di sini latihan bersabarnya itu adalah saat antri untuk bersalaman. Di situ siswa dalam contoh-contoh praktik pembiasaan ini siswa akan menjadi terbiasa dalam melakukan kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah, baik dilakukan di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Itu akan tertanam di dalam pribadi siswa masing-masing. Baiklah, adapun kesimpulan dari penjelasan saya, tujuan dari kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler adalah untuk memperdalam dan memperluas wawasan siswa. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler juga berfungsi untuk pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Adapun daftar pustaka yang sempat saya ambil bisa dilihat. Cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.